Nah, di sini kita tentukan dengan sifat-sifat estimator. Ya, sebuah estimator T, X1, X2, Xn ya dikatakan estimator tak bias untuk theta. Ya, theta ini tadi apa? Parameter ya. Jika ekspektasi dari si statistik ini sama dengan theta. Jadi si estimator ini dia dikatakan tak bias kalau ekspektasi dari T-nya itu sama dengan theta. Misalnya begini, kita ambil estimator katakanlah X bar ya. Kita estimatornya ambil X bar. Jadi X bar itu dikatakan, kalau X bar itu berarti mengestimasi apa? Estimasi mu ya kan rata-rata ya, rata-rata sampel menjadi estimator untuk rata-rata populasi. Jadi X bar itu estimator untuk mu ya. Misalnya X bar dikatakan estimator tak bias untuk mu jika apa? Ekspektasi dari X bar itu sama dengan mu-nya. Maka si X bar tadi dikatakan estimator tak bias. Ya, dikatakan estimator tak bias. Misalnya kita ambil lagi misalnya S kuadrat gitu ya. S kuadrat dikatakan estimator tak bias untuk apa? Kalau S kuadrat sigma kuadrat. Jika apa? Ekspektasi dari S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Ya, itu jadi nanti kita buktikan bias tak biasa itu kita buktikan apakah ekspektasi dari T itu sama dengan tetanya ya untuk semua teta elemen dari omeganya. Nah, di sini sifat yang kedua ya, sifat yang kedua. Misalkan nah ini saya beri contoh ya. Saya beri contoh di sini contoh jika gitu ya. Jika ekspektasi dari X bar itu sama dengan mu, artinya X bar estimator tak bias untuk mu, itu ya. Atau jika apa yang kita buktikan S kuadrat ya, itu sama dengan sigma kuadrat, artinya si S kuadrat itu estimator tak bias untuk sigma kuadrat gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga sifat yang kedua, sorry. Misalkan W1 dan W2 adalah dua parameter tak bias untuk parameter theta. Jadi misalnya sudah tahu nih W1 dan W2-nya adalah parameter yang tak bias untuk oh ini dua estimator ya, bukan parameter. Dua estimator. Ya, dua estimator. Tak bias untuk parameter theta masing-masing dengan variansi W1 dan variansi W2. Nah, W1 dikatakan lebih efisien dari W2 apabila variansi dari W1 itu kurang dari variansi W2. Ya, jadi di sini kita mencari estimator yang lebih efisien ya, estimator yang lebih efisien. Nah, estimator lebih efisien itu bagaimana ketika satu variansi yang lain itu lebih kecil dari variansi yang lain ya. Artinya kalau seperti itu artinya dia adalah estimator yang lebih efisien gitu ya. Jadi nanti kita harus memang mengupayakan akan mencari estimator yang lebih efisien, di mana estimator yang efisien itu estimator yang lebih kecil dari variansinya lebih kecil dari variansi estimator yang